Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus virus corona di sejumlah provinsi luar Jawa Bali. Ia menyebut tren lonjakan itu terjadi selama 2 pekan terakhir. Data pemerintah menunjukkan kasus COVID-19 masih tinggi di 5 daerah luar Jawa dan Bali. 5 daerah itu meliputi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, dan Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 secara daring. Kasus harian aktif COVID tertinggi tercatat di Kalimantan Timur mencapai lebih dari 22.000 kasus. Kasus di catatan saya 25 Juli. Di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus itu naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional. Dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati-hati kenaikan dalam 2 minggu ini. Dan saya perintahkan kepada Panglima, kepada Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam Kapolda dan Danram, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespon dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Pemirsa, salah satu provinsi dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi yaitu Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana di masa PPKM level 4 ini kita bergabung dengan kontributor Berita 1 ada Fuad Iqbal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya Fuad, bagaimana dengan update hari ini? Apakah masih meningkat untuk kasus aktif COVID-19 di Kalimantan Timur? Ya, baik Julita, dapat saya laporkan pada Anda dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Kalimantan Timur pada umumnya cenderung normal meski pemerintah daerah telah menetapkan PPKM level 4. Pada penerapan PPKM level 4 ini memang ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Beberapa kelonggaran ini diantaranya seperti penyekatan ruas jalan yang sebelumnya dilakukan di 15 titik jalan utama, kini dikurangi hanya tersisa 13 titik. Selain itu, penyekatan jalan juga yang sebelumnya diberlakukan sejak pukul 5 sore, kini dikurangi dan diberlakukan sejak pukul 19.00 atau 7 malam. Kemudian sejumlah kelonggaran lainnya juga diberikan pada sektor UMKM seperti warung makan, angkringan, kafe, dan juga restoran. Dan terakhir, kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah pada penerapan PPKM level 4 kali ini yaitu diberikan kepada sektor pedagang kaki lima atau PKL yang sebelumnya sempat dilarang untuk mangkal atau berjualan di tempat-tempat pusat keramaian dan kini sudah kembali diperbolehkan. Nah, dengan adanya sejumlah pelonggaran ini, maksud kami dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang lebih ketat agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti pada 2 pekan sebelumnya. Demikian Julita, kembali ke Anda. Ya, untuk ketersediaan rumah sakit di sana seperti apa, Fuad? Baik, dapat saya laporkan keterisian tempat
tidur atau keterisian ruang perawatan di rumah sakit rujukan di wilayah Kalimantan Timur hingga saat ini memang jumlahnya masih cukup tinggi. Bahkan sampai dengan hari ini ada sejumlah rumah sakit rujukan di Kalimantan Timur yang sudah mengalami over kapasitas lantaran sudah tak lagi bisa menampung pasien baru. Namun khusus di Kota Balikpapan, justru dalam 3 hari terakhir terjadi tren penurunan bed occupancy ratio atau BOR di 11 rumah sakit rujukan. Di antaranya seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kaniyoso Jatiwibowo Balikpapan, tingkat keterisian ruang ICU khususnya telah menurun dari yang semula sempat mencapai 100%, kini menurun menjadi 89%. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa rumah sakit rujukan lainnya di Kota Balikpapan yang saat ini telah kembali memiliki ketersediaan tempat tidur kosong sehingga bisa kembali menampung pasien COVID-19. Penurunan tingkat keterisian rumah sakit ini diduga juga seiring dengan terjadinya penurunan jumlah kasus harian selama 3 hari terakhir. Jika sebelumnya rata-rata penambahan kasus harian di Kota Balikpapan bisa mencapai 500 kasus per hari, sejak 3 hari terakhir ini penambahan kasus harian hanya mencapai 400 kasus per hari. Nah, meski demikian, jumlah kasus aktif di Kota Balikpapan juga masih tergolong cukup tinggi, karena masih mencapai 7.215 kasus aktif, yang terdiri dari 651 kasus dirawat di rumah sakit rujukan dan 6.564 kasus menjalani isolasi mandiri. Demikian, Julita. Iya, Fuad, terkait dengan ketersediaan tempat perawatan, apakah hal yang sama juga terjadi untuk tempat isolasi terpadu seperti itu, Fuad? Baik, Julita, terkait ketersediaan tempat isolasi terpadu, maksud kami, di Kota Balikpapan saat ini juga masih cukup mencukupi untuk menampung warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasalnya di Kota Balikpapan saat ini tersedia 4 titik tempat isolasi terpadu, yaitu diantaranya di Asrama Haji Balikpapan, di Wisma Atlet Tenis Stadium, di Wisma Silva Lestari, dan juga di Hotel Grand 3 Mustika. Nah, secara keseluruhan, 4 tempat isolasi terpadu ini, 4 titik tempat isolasi terpadu ini bisa menampung lebih dari 500 tempat tidur. Dan saat ini seluruh tempat tidur di isolasi terpadu ini hanya terisi 70%, sehingga masih banyak ruangan dan juga tempat tidur yang tersedia ataupun kosong yang masih bisa digunakan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Dan kemudian untuk menekan angka kasus kematian bagi warga isolasi mandiri, Wali Kota Balikpapan juga telah menerbitkan aturan untuk wajib menggunakan isolasi terpadu bagi warga yang terkonfirmasi positif dari hasil tes PCR. Demikian. Baik, Fuad, terima kasih untuk informasinya. Perkembangan bagaimana kasus COVID-19 di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Fuad Iqbal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya.